Jadi baik, yang kedua itu dinding sel. Dinding sel pada eubakteria tersusun dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein serupa dengan kapsul. Jadi ini tersusun dari peptidoglikan, yaitu protein serupa. Yaitu polisakarida yang berikatan dengan protein yang serupa dengan kapsul punya. Dinding sel berfungsi sebagai lapisan atau pelindung dan juga untuk mempertahankan dinding sel ini berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga mempertahankan bentuk sel bakteri. Jadi dinding sel ini sebagai pelindung sekaligus dia mempertahankan bentuk sel bakteri ini agar bentuk sel bakteri ini tidak berubah-ubah. Berdasarkan lapisan dinding selnya, ahli bakteriologi asal Denmark Hans Christian Gram mengelompokkan bakteri menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif itu memiliki peptidoglikan yang tebal yang akan berwarna ungu jika diberi pewarna garam maksudnya. Jadi bakteri garam positif itu dia memiliki peptidoglikan yang tebal dan dia akan berubah warna menjadi warna ungu jika diberi pewarna garam. Sementara itu, bakteri garam negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan akan merah atau merah muda jika diberi pewarna garam. Yang ketiga adalah membran sel atau membran plasma. Yang ini, membran sel atau membran plasma. Jadi dia di sini. Membran sel atau membran plasma ini tersusun dari fosfolipid. Dan protein. Sifatnya semi permeabel dan berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya saat ke dalam dan keluar sel bakteri. Jadi membran plasma ini dia berfungsi sebagai pengatur. Jadi dia yang mengatur keluar masuknya makanan atau apa segala macam dari sel bakteri. Yang berikut adalah pili di sini, yaitu bagian dari bakteri yang berbentuk seperti batang-batang atau duri-duri yang ada di tubuh bakteri. Pili merupakan dia merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh di dinding sel. Jadi pili ini tumbuh di dinding sel. Rambut-rambut halus yang tumbuh di sekitaran dinding sel. Tersusun dari dinding sel mirip dengan flagella, tetapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku.
Jadi dia mirip dengan flagellum atau flagella, tetapi dia bentuknya lebih pendek dan dia kaku, bersifat kaku. Fungsi dari pili adalah untuk membantu melekatkan diri pada substrat dan penyaluran materi genetik pada satu konjugasi saat konjugasi. Jadi fungsi dari pili itu dia membantu untuk melekatkan diri bakteri ini pada substrat atau pada tempat hidupnya. Contohnya dia membantu bakteri untuk melekatkan diri pada substrat. Contohnya melekatkan diri pada kayu, pada manusia. Dan sebagai penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Yang berikut adalah flagella. Flagella yang juga disebut sebagai bulu cambuk terdapat pada dinding sel. Jadi ini yang disebut dengan flagella atau yang biasa disebut dengan bulu cambuk. Flagella ini berfungsi sebagai alat gerak. Flagella hanya dimiliki oleh bakteri berbentuk batang, koma atau fibro dan spiral. Jadi bakteri yang memiliki flagella ini adalah bakteri yang bentuknya batang atau berbentuk batang, berbentuk koma atau fibro dan berbentuk spiral. 3 bakteri ini yang memiliki flagella ini. Yang berikut adalah sitoplasma. Di sini sitoplasma. Sitoplasma merujuk kepada cairan tidak berwarna yang tersusun dari air. Bahan organik atau protein, karbohidrat dan lemak. Garam mineral, enzim, ribosom dan asam nukleat. Sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Jadi di sini sitoplasma ini dia merupakan tempat terjadinya metabolisme atau mengeluarkan sisa-sisa metabolisme pada bakteri. Yang berikut adalah ribosom. Ribosom adalah bentuknya seperti ini, bulatan-bulatan kecil di sini. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Jadi di sini tempat terjadinya sintesis protein. Bagaimana sampai sini? Paham atau tidak? Atau ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, silakan bertanya. Jadi begini dulu kalau kita belajar biologi, bikin pusing. Barang yang kita tidak lihat dengan mata juga kita belajar. Tapi kalau sudah masuk kelas IPA ya, mau tidak mau harus belajar biologi. Karena biologi adalah ilmu kehidupan.
yang mau bertanya? Baik, tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Yang berikut adalah nukleus. Nukleus adalah nukleus, semu tempat berkumpulnya DNA dan kromosomal bakteri. Yaitu nukleus ini yang ini. Jadi nukleus ini adalah semi nukleus, semi inti sel. Berarti dia belum jadi inti sel yang sah. Dia masih semi inti sel. Yang dimana tempat berkumpulnya DNA dan kromosomal bakteri. Yang terakhir adalah plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Jadi plasmid ini dia berfungsi dalam rekayasa genetika, yang dimana dia membawa sel asing untuk disisipkan pada bakteri untuk menghasilkan organisme baru dari dua individu atau dua populasi yang berbeda-beda. Jadi ini yang terakhir, ada yang mau bertanya? Jika kalau tidak ada yang bertanya, coba salah satu menjelaskan kembali apa fungsi dari nukleus atau semi inti sel ini. Coba salah satu jelaskan kembali. Baik, jawabannya cukup atau pas. Jadi seperti itu ya. Nukleus itu adalah semi protein yang dimana tempat berkumpulnya DNA dan kromosomal bakteri. Ada yang mau bertanya lagi? Atau pertanyaan berikut? Coba jelaskan kembali sitoplasma. Sitoplasma itu fungsinya untuk apa? Fungsi dari sitoplasma itu untuk apa? Betul, jawaban sangat bagus sih. Harap belajar dan tingkatkan lagi ya sitoplasma. Jadi betul seperti yang dikatakan oleh teman, sitoplasma itu berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Jadi baik, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di minggu depan atau pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetapi sebelum itu, nanti minggu depan tolong carikan materi tentang peranan bakteri bagi kehidupan manusia. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan kita, mari kita tutup dengan doa.
doa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.